berontakzine.com. Ini menjadi website metal underground pertama di Asia Tenggara. Supporter PSMS dan tentunya vokalis band ternama ya di masanya ya, vokalis Emosi Bangsa, biar tahu kalian. Mungkin juga ada nanti Corona namanya. Mungkin, tapi kayaknya udah ada Bung, band TikTok kayaknya udah ada. Halo Leku, kembali lagi bersama saya Arya Anarko dan Bang Agus Kaidir di segmen Bisik-Bisik, bincang sikit-sikit tapi asik. Nah, kali ini kita mau ngobroli tentang musik, tentang clothingan, juga tentang bisnis kafe. Kebetulan kita ada narasumber yang bisa dibilang pemain lama yang udah lama nggak main di dunia permusikan. Ada Bang Roy Romero. Nah, ini Bang Roy Romero. Mungkin Bang Agus bisa cerita sedikit tentang sosok Bang Roy ini, karena sama-sama pemain lawas ini, dua orang ini. Sama-sama pemain lama. Gimana Bang? Aku agak apa juga nih, paksa aku lihat contekan ini. Iya. Saking banyaknya. Roy Romero. Ini ada pemilik clothingan Tarung Warna. Kemudian pengelola web Berontakzine. Kemudian pemilik kafe. Iya. Pemilik kafe namanya sama. Tarung Warna juga. Ada yang terlewat? Supporter PSMS dan tentunya vokalis band ternama ya di masanya ya, vokalis Emosi Bangsa, biar tahu kalian. Tapi aku pertama inilah tanda kutip lah bersentuhan dengan Bung Roy ini waktu Berontakzine. Aku lupa tahun berapa, tapi waktu itu aku lihat Mungkin era 2000-an. 2000 ya? Era 2000. 2000 ya. Ini siapa ini yang buat ini? Kok bisa Sebagus band-band? itu. betul. Kok bisa sebagus itu? Gitu. Itu gimana, Bu? Sekarang gimana apanya? Jadi Berontakzine-nya. Berontakzine ini bisa dibilang awalnya kan dia sebuah fanzine, artinya singkatan dari magazin. Zine itu diambil dari kata magazin. Awalnya fotokopian untuk bacaan komunitas, bacaan pergerakan. Sempat ada printnya. Ada printnya tuh ya. Ada. Dan fotokopi Xerox lah, model-model Xerox zaman dulu. Fotokopian dan dirilis sekitar 100-200 eksemplar. Lumayan banyak ya Bang? Ya lumayan, tapi jangan tanya harganya. Ya, jadi berkembang kemudian terus akhirnya ada versi online-nya. Waktu itu masih zaman .tripod. Masih website gratis ya, tapi kita desain sendiri. Dan akhirnya di tahun 2002 atau 2004 itu beralih ke .com. berontakzine.com. Ini menjadi website metal underground pertama di Asia Tenggara. Yang khusus, tapi bukan sebuah pemodal besar. Semuanya sendiri. Dan hanya orang-orang tertentu yang tahu siapa di belakang itu. Makanya kalau misalnya Atau dia nggak tahu? Iya, kalau misalnya Bung Agus dia tiba-tiba tahu tuh termasuk aneh, karena di about-nya juga nggak dituliskan siapa. Semua anonim. Ya. Karena sebenarnya dikerjakan semuanya sendiri, dari mulai mencari berita, mengirim email dulu zamannya email ICQ, Yahoo Messenger, memposting, mendesain, termasuk layoutnya semua sendiri. Di tahun 2007 berkembang lagi menjadi blueprint pertama versi tabloid koran yang khusus metal di Indonesia. Cuman keluar 4 edisi. Cuman keluar 4 volume lah, karena memang kesibukan, kedua sedikit mengakali biar bisa naik cetak produksi koran waktu itu. Jadi dibuatlah banyak daftar namanya, daftar pekerjanya. Padahal sebenarnya satu orang semuanya. Termasuk layout, termasuk pencari berita, termasuk pendesain, semua satu orang. Berontakzine. Memang media metal ini. Iya, media metal dan kita ngangkat band-band yang sudah tidak mainstream. Artinya kalau mainstream kita out. Kita tidak beritakan tentang Slipknot, tidak beritakan tentang Avenged Sevenfold. Kenapa gitu Bang? Ya udah idealisnya, ideologinya gitu. Kalau udah ada events, mungkin
Tribun pasti bisa membahas ini Avenged Sevenfold misalnya atau Slipknot, ngapain kita bahas lagi? Ya, ya banyak kan? di media mainstream ya. Iya, kita kalau mainstream udah membahas itu. Tapi sampai sekarang media online-nya Berontak Zin itu masih jalan atau gimana, Bang? 2 tahun terakhir sebenarnya berontakzin.com itu 2 tahun terakhir ini dibeli untuk di take down. Oh. Jadi ada sebuah katakanlah apa yang besar ya, mau membuat cara yang sama. Tapi kebetulan berontakzin itu kan ibarat kasar ya. Jadi aku sudah menikmatin hasil dari berontakzin.com itu kalau tidak online, tidak memposting dalam 1 bulan aja, itu dari Google Ads dapat 1 juta minimal. Jadi salah satu pemasukan utama berontak, jadi ada simbiosis mutualisme. Indonesia itu sebagai pangsa musik metal terbesar di dunia, ya karena penduduknya juga banyak, wajar, masuk akal. Dan band luar negeri terkadang pengen main ke Indonesia, dan mereka nge-searching di Google kira-kira Indonesia yang mana bisa mempromosikan mereka. Keluarlah Berontak Zin. Jadi sebulan itu aku bisa dapat sekitar 40-50 CD original, dan bukan cuma sebiji mereka sekali kirim. Mereka kirim terkadang kalau nggak 2-3. Kenapa? 1 untuk direview, 2 untuk dijual balik. Oh, gitu. Sebagai donasi mereka atau ucapan terima kasih, karena selain PayPal dulu juga donasi kita dari sistem itu. Dan paling banyak yang luar negeri, bayangkan kalau 1 CD luar negeri terjual 300.000 per CD. Dan terkadang mereka tantanganin biar harganya jadi lebih mahal. Itulah bantuan donasi mereka. 300.000 zaman itu lumayan ya, Bang? Ya kalau di zaman itu mungkin uang di tahun segitu lebih sedikit daripada uang sekarang, karena zaman itu dekat dengan moneter. Iya. Jadi mungkin lebih tidak terasa dibanding sekarang. Mungkin sekarang 300.000 banyak, mungkin 300.000 waktu itu kecil sedikit lah mungkin ya, karena masih tinggi harga barang ketika Terus itu. ini, Bang, ngomongin tentang band metal ini kan namanya cukup horor ini, cukup horor. Ada Dying Fetus, ada Cannibal Death Squad, Cannibal Corpse. Ini kenapa memilih nama yang Iya, agak sebagai- angker? Sebagai apalah. Ini ngopi sambil ngopi. Iya, boleh. Kita biasa TST, Bu. Iya. Apa faktor usia? Masuk angin. Kalau udah agak jam di atas jam 12 malam harus scroll. Ya kan? Sebenarnya ya kan ya wajar lah kalau kenapa namanya seram-seram itu kan pandangan awam ya. Kalau di pandangan ekspor tuh biasa aja nama-nama seperti itu. Biasa. Sebenarnya nggak semua nama band metal itu seram. Tergantung emosi bangsa. ya emosi bangsa. Agak seram juga. Dibilang seram tapi menjual namanya. Aku pun heran. Tapi namanya. kenapa Bung Memilih nama. memilih nama itu emosi bangsa? Tadi dulu kita belum bahas ya. Oh, Jangan iya, selesai. betul. Gimana, ya? Betul. Bahas yang Jangan seram dulu Pak belum Lomsa. selesai. Dimarahin kita. Baru kali ini kita narasumber. Karena ini narasumber metal. Karena kebetulan udah sering diwawancara. Iya, Jadi, betul. udah biasa. Iya, jadi sebenarnya nggak semuanya band itu seram namanya. Tergantung mungkin dia lagi ngapain. Mungkin lagi mabuk atau lagi nongkrong. Ya mungkin nama Cannibal Corpse keterkesan memakan mayat ya kan, seram. Mungkin dia ininya analoginya bahwa dia bisa membakar sebuah panggung dengan penonton yang banyak. Kami akan memakan kalian semua dengan penampilan kami, gitulah. Ide apa analogi apa arti dari Cannibal Corpse dan Fetus juga ya. Mungkin yang janin yang belum Janin apa ya. Yang mati. Mati. Nama-nama lain banyak. Kebanyakan nama misalnya band-band metal ya yang sebenarnya cukup terkenal tapi tidak di dunia mainstream ya. Ya mungkin di dunia mainstream paling utama ya katakanlah di teater. Seramnya nggak ada namanya. Ya kan? Terus nama-nama lain itu kebanyakan band-band ini diambil dari mitologi, nama-nama mitologi. Oh, gitu. Bisa jadi mitologi Yunani, mitologi Skandinavia, sama mitologi Mesir. Kebanyakan biasanya nih kalau ngambil dari mitologi, ini pasti penulisan liriknya juga expert, artinya agak jenius, susah digambarkan secara translate. Penulisan liriknya penuh dengan mitologi juga. Nah, nama-nama yang bisa beraliran gore atau beraliran brutal death, Avenged Sevenfold misalnya ya kan, ya dia main metal tapi namanya tidak seram. Ada lagi yang nama-namanya itu diambil dari kasus-kasus pembunuhan besar yang nggak terungkap atau teori konspirasi. Katakan misalnya Marilyn Manson. enggak lah, Marilyn Manson kan dia diambil dari nama si Marilyn Monroe sama itu. Manson tukang bunuh itu kan. Iya, tapi tidak terlalu seram lah dibanding sama nama
The Black Dahlia Murder. Oh. Ya kan artinya pembunuhan Ya, Black benar, Dahlia. benar, Ya benar. kan Black Dahlia ini banyak nama. Ada tuh, Bung, ya? Ada Bung nama band. Jadi itu cukup udah 2-3 kali main di Indonesia. Black Dahlia Murder. Nama-nama kayak apa juga dari itu kebanyakan di situ kalau nama-nama yang mungkin terucap aja atau mungkin nama yang standar katakanlah anthrax. Nama-nama penyakit ya kan nama-nama standar lah itu ya kan. Mungkin juga ada nanti corona namanya. Mungkin tapi kayaknya udah ada Bung band TikTok kayaknya udah ada. Karena kan secara nama Bu. Corona tidak serang secara nama ya. Iya. Karena udah ada zamannya dulu udah ada nama ini gitu. Nama bunga ya. Nama apa lah matahari apa Iya. apa matahari. Aku tahu semuanya. Iya. Kira-kira. Nah, emosi bangsa ini kan band tahun 98. Sebenarnya udah ngeband sebelum kerusuhan. Iya. Cuman tanda Aku tuh taunya itu. Iya. Emosi bangsa aku tahu. Sama Iya. waktu kami demo dulu lah. Iya. Emosi bangsa. Ya ternyata berantakin dia juga. Baru tahu juga. Dan itu setelah bertahun-tahun ya. Dan Dan itu setelah kami Berontakzin itu tetap aku anonim kan dahulu itu. Iya. Jadi kalau kontak juga info Berontakzin, udah. Nah, siapa di belakangnya nggak tahu. Emosi bangsa itu. Emosi bangsa Jadi-jadi itu ya sebelum kerusuhan di Indonesia, ya kita standarnya kalau bikin nama band satu kata, satu unsur kata, kemungkinan ada di dunia lain di dunia yang pakai nama itu terutama di Indonesia kalau bahasa Indonesia. Kalau pakai dua kata yang umum, ada kemungkinan juga nanti dipakai sama orang lain juga. Iya. Jadi kita pakai dua kata yang sebenarnya nggak ada hubungan tapi bertabrakan. Ternyata nama emosi bangsa itu aku lupa ya Bung ya. Kenapa nama itu tiba-tiba tercetus gitu ya? Apa sambil mabuk atau anak-anak metalnya kan atau jangan-jangan sambil minum darah merpati. Waktu aku ngeband dulu jarang minum. Pertama-tama karena aku lebih concern jadi pemain bola. Oh gitu ya. Sampai sekarang pun aku berani melawan tim Agus Kaidir. Jangan tanya kalau ada kesempatan. Mau di lapangan musuh jadi, mau di PlayStation jadi. Iya, jadi karena dulu jadi kan aku sempat jadi pemain hampir masuk ke apa ya? Hampir sempat masuk main di Semen Padang zaman di Indonesia dulu, cuman patah tangan gagal seleksi. Akhirnya jadi pemain sepak bola amatir yang cuma dibayar 300.000 per main untuk kalah. Kalau menang lain lagi Bung bayarannya. Ya. Ada bonus ya. Kalau kalah ya ada bonus, kalau kalah 300. Di Indonesia biasa. Ya, tarkam lah, setidaknya tarkam. Harus kalah. Kalau kalah lebih banyak bayarannya, Bung. Dari samping. Iya. Jadi lebih karena dulu masih agak sehat lah itu. Cuman emosi bangsa ini namanya ya nggak tahu nih tiba-tiba jadi booming kerusuhan di Indonesia. Awalnya ya itu kalau nggak salah lagu Yana Julio emosi jiwa nggak tahu keluar tahun berapa. Tapi jelas emosi bangsa duluan. Oh gitu. Iya, nama emosi bangsa Bukan terinspirasi Yana Julio. bukan nama sekali. Sama lagunya. Iya, kita apa? Kita dengar lagu Yana Julio, tapi bukan emosi jiwa. Andai kan ku dapat mengungkap. Iya. Jadi itu asal nama emosi bangsa. Tapi kebanyakan orang mungkin pendekatan nama itu condong mungkin orang idiomnya ke band punk, padahal enggak. Itu metal apa? Metalcore ya? Metalcore pertama di Medan lah bisa dibilang. Sebelum Burger Kill merilis album metalcore-nya. Jangan tanya aku dapat inspirasi dari mana juga. Itu mengalir apa adanya aja gitu loh. Iya, kenapa buat metalcore? Karena waktu zaman itu juga di Medan belum ada band seperti itu. Banyak ya. Jadi Bang, Abang kan punya beberapa usaha seperti clothingan gitu ya kan, Tarung Warna, terus juga kafe. Apakah membentuk bisnis ini memang karena komunitas itu sendiri atau bagaimana? Misalnya nih, kita sengaja buat clothing untuk biar anak-anak komunitas bisa pakai clothing atau metal. kafe kita untuk tempat nongkrong anak-anak metal ini gimana, Bang? Sebelum Tarung Warna sebenarnya aku ada satu branding sebelumnya juga, cuman dari dipakai sama adik lah. Adalah nama brandingnya. Jadi Tarung Warna itu dia konsep pertamanya itu adalah sablon. Fokus utamanya adalah sablon. Sablon. Kenapa namanya Tarung Warna? Karena kita konsep awalnya itu tidak mau kita mau mengangkat ini industri sabun dari jalanan ke corporate, sebuah korporasi. Jadi biar ini jadi sebuah UKM gitulah, UMKM ya, naik kelas lah kalau bahasa ininya.
tarung warna itu dia artinya itu jadi aku nggak mau sekedar sabun cuman ya misalnya kayak nyablon merah, biru, cabut warna istilahnya, atau cuma sabun standar cuman satu warna Putih. gitu, hitam atau putih gitu loh. Jadi kok konsepnya itu dia menabrakkan warna. Rame. Di filosofi arti nama tarung warna itu di kaos, bukan di medium pasta atau di ember atau di apa, di kaos itu. Jadi kita naikkan warna merah dengan beberapa detik kemudian kita naikkan warna kuning, ada yang berubah jadi warna orange, ada yang berubah jadi warna coklat. Iya. Jadi dia bisa dari 4 warna primer, CMYK, cyan, magenta, yellow, black, itu bisa menghasilkan ratusan warna di kaos. Ada terangnya, ada gelapnya, ada magenta tua, ada anti turquoise-nya muncul di kaos itu. Jadi bertarung sendiri dia. Warna itu bertarung sendiri di kaos. Dan warna-warna primer. Kebetulan aku lumayan jago fisika ya. Ya, jadi Bung kayaknya jago semua. aku juga pusing. Kayaknya jago semua. Iya. Jadi disitulah arti kata tarung warna. Kenapa namanya tarung warna? Awalnya ya sablon itu. Kenapa kemudian clothing kan atau distro ya kemudian ada tarung warna kopi. Ibarat apa tarung warna itu adalah branding yang kita nggak perlu capek lagi mikir namanya, karena ini nama tarung warna ini keluar sebelum nama-nama sekarang, Bung. Artinya nama-nama branding sekarang kan tidak lagi nama-nama doa. Iya. Dulu zaman-zaman usaha kan di tahun 2000-an itu zaman-zamannya kita bikin usaha itu zaman-zaman doa. Doa ibu. Doa atau segala macam berkah lah inilah, pokoknya nama-nama yang menghasilkan. Tapi kita buat tarung warna sebagai branding yang jauh dari nama doa. Tiba-tiba di tahun 2010-an ke atas sampai 2020 nama-nama yang tidak doa Muncul ya kan, janji ini apa ya kan? Yang nggak ada hubungan dengan apa doa ya. doa muncul. Kita sudah pikirkan jauh sebelumnya ya kan. Jadi apa kita ini termasuk visioner Iya ya? jelas, itu sebenarnya itu hal yang nggak perlu ditekankan. Iya. Itu hal yang nggak perlu ditekankan. Iya. Cukup dipendam dalam hati. Iya. Jadi apapun nanti misalnya katakanlah ini kita kan lagi pandemik ya, apapun pasti kita kewalahan ya. Apalagi aku cuma tamat SMA ya. Jadi tidak belajar akuntansi secara detail, tidak belajar marketing secara detail. Jadi Tapi benar-benar jago semua. ya. Tapi jago semua ya. Ya, Bung, learn by doing, Bung. Itu apa artinya learn by doing? Jadi belajar dari keadaan ini. Iya. Pandemi ini perusahaan besar pun banyak yang tewas ya. Kita pun jelas pandemi ini kesulitan dalam serba salah lah. Semua teori yang kita pelajarin dari buku-buku inspirasi juga nggak berlaku di sekarang ini, kecuali berharap sambil menunggu sambil berbuat semaksimal tapi diminimalkan gitu loh. Kita mau bikin maksimal tapi ada peraturan dari pemerintah. Jangan terlalu tinggi apanya gitu ya. Jadi kita harus belajar tapi tidak boleh terlalu naik. Jadi ini agak susah, agak sulit juga. Tapi kalaupun berhasil melewati pandemik dan kemudian tarung warna berkembang, semua mereknya nanti tarung warna. Mau katakan kita mau rilis burger, ya jadi tarung warna burger. Kita mau rilis pecel lele, tarung warna pecel lele. Pokoknya semua apapun tarung warna. Kayak gini juga kan ya. Pot bunga ya. Bunga tarung warna. Iya. Jadi iya. Apapun yang kita keluarkan nanti tarung warna apanya gitu loh, merek Ngomongin dagangnya. ini Bang, soal corona tadi, kita kan punya bisnis kafe. Ini agak susah. Terdampak nggak kira-kira dengan corona ini? Ya, nanya sama. Itu kan pertanyaan normatif ya. Perusahaan mana sih yang nggak terdampak? Iya. Ya? Maksudnya gimana caranya? Cara apanya, Bung? Cara untuk paling tidak menekan kerugian Kos lah. yang keluar Nah. selama pandemi. Kan tetap buka kan? Tetap buka. Tetap Cuman buka. kan kita kan dilarang dine in, take away. Kalau seperti kami juga kan, kami tetap, Ya, tetap kita- buka, tetap terbit, tapi ada beberapa inilah yang kita buat ya, penyesuaian. Ini kalau udah bicara serius ini agak apa saya SJW ini? Iya, salah komentar nanti. Jadi kita tetap buka take away. Nah, Ya, tapi kan ordernya kan menurun drastis. Pemasukan utama tarung warna ini bukan dari kopi. Pemasukannya dari sablon. Kantor sempat libur berapa lama? Tidak ada kegiatan outdoor, tidak ada camping, tidak ada kegiatan musik. Jelas tidak ada kaos keluar, tidak ada produksi kaos. Utamanya nih tarung warna kopi itu ada. Awalnya kita menyewa satu ruko, lantai satu itu awalnya ruang tunggu. Untuk desain sablon atau orang datang mau ngapain sablon, Mau nyablon. udahlah biar orang nyaman, kita taruh beberapa bangku,
kita taruh berapa bangku. Nah, namanya orang kita membangun ya, selalu kurang. Awalnya mungkin sekarang tuh orang nongkrong duduk, masang laptop atau online, udah bangun, tambah dikit, jadilah coffee shop. Iya. Jadi udahlah, kita sekarang coffee shop, sekalian nanti orang datang nunggu sablonan, mereka bisa belanja kopi, bisa minum kopi, dapat lagi pemasukan dari situ. Atau mungkin orang tadi pengen minum kopi, tiba-tiba ngeliat hasil sablon, pengen nyablon lah, dapat lagi pemasukan ke situ. Komunitas kan banyak juga, Bung. Itu awalnya tidak berpikir ke sana, Bung. Karena itu berjalan apa adanya aja gitu. Karena kita tidak mau mengkooptasi juga orang yang berkomunitas sama orang tidak berkomunitas. Kita tidak mau kooptasi juga orang yang komunitas musik dengan komunitas toh. Akhirnya datang sendiri orang yang aku pengen ngobrol-ngobrol dengan Bang Roy gitu misalnya kan. Pengen biarpun jarang jumpa. Rata-rata memang anak metal yang masuk ya. Metal rock rata-rata. Tapi jarang jumpa dengan saya, Bung. Iya gitu ya. Iya. Ya mereka gambling lah. Kalau aku ya Orang sibuk. Iya, lagi nggak sibuk kan jumpa. Memang gitu. Agak susah dijumpa. Dan mereka juga segan kan mau ngajak jumpa gitu kan. Ya kalau datang pas ada ngobrol, kalau nggak ada ya komunikator besok datang lagi gitu kan, coba lagi. Itu teknik marketing kita sebenarnya. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja ya. Membuat dia penasaran kan, mungkin ada dia tanya tapi segan mengucapkan. Anak-anak motor juga datang. Jadi kadang ya sebuah coffee shop itu ya utamanya itu adalah macam mana berkomunikasi antar meja ke meja ya kan. Orang yang tadi tidak saling kenal tiba-tiba saling kenal, oh ternyata si ini anak motor ini ternyata kawannya dia. Gitu lah biasa namanya warung kopi ya, demokrasi warung kopi begitu kira-kira. Ya kita tidak beranggapan karena harus komunitas datang atau kita punya banyak komunitas kita manfaatkan yuk. Mengalir apa adanya aja komunitas. Tapi kalau komunitasnya datang kita support ya kan, karena dia kan datang nggak sendiri. Itu udah teknik penjualan lah, itu datang sendiri beda dengan datang beramai-ramai ya kan, pada yang servis. Iya. Kira-kira begitu dia. Sama satu lagi selain clothingan baju tarung warna katanya ada batak. Ada apa? Batak. Aku ingat dulu. Kaos Batak Doau. Iya. Itu kenapa Bang kok beda? Itu kan agak beda. Enggak di luar ranah permetalan. Apa karena kita mau mengangkat khasanah budaya Sumatera Utara atau bagaimana? Nggak ada pikiran ngangkat ke sana budaya Sumatera Utara, karena Sumatera Utara punya banyak budaya ya kan. Dan kebetulan aja jadi beberapa kali aku sudah mengelilingi banyak tempat di Indonesia ya, single factor ya. Mereka selalu nyangka wajah ini wajah Jawa. Wajah siapa? Wajah Bu? Iya. Ada yang nyangka wajah Portugal gitu. Ada yang nyangka wajah Meksiko gitu. Jadi iya. Jadi terus kemudian kan agak inilah. Di era 2000-an ke bawah itu kan kesukuan ini lumayan berlaku kalau kita merantau ya. Kita bilang, aku ini orang Batak loh gitu. Kayak langsung ada servis, ada pendekatan emosional kalau kita jumpa orang Batak juga di tanah rantau gitu loh. Iya kan? Tapi aku ada cerita agak-agak inilah soal kaos Batak ini. Ini kawan orang Kalimantan, Malaysia atau orang Singapura gitu. Ini dia kaos Batak Doau dia beli. Dia beli kaos Batak Doau. Aku nggak tahu beli di mana, mungkin di Amerika kali. Tapi pakainya di Malaysia. Ya, barangkali. Enggak, dia pakai di sini. Oh, dia pakai di sini. Dia belinya di Malaysia. Nggak tahu beli di mana. Yang pasti dia beli itu. Yang pasti dia beli itu dan dia pakai di daerah Tapanuli. Iya. Dan dia katanya dimarahi oleh ibu-ibu. Ya kan? Karena bahasanya ya. Pembahasan itu. Nah, jadi yang tulisan ya, jadi nggak perlu disensor, nanti disensor. Atau kau bilang aja nanti disensor sama orang nih. Iya. Tapi nggak usah. Seperti Kami itu. juga pernah kejadian itu, Bung. Pas lagi pameran di nggak sopan kau pakai baju ini kan. Gitu. Dan dia mungkin kurang tahu penjelasannya karena dia bukan orang Batak ya kan. Kalau kita selalu aja pakai santai ya kan. Jadi sebenarnya itu tingkatan budaya di zaman dulu ketika masih ada rumah. Kita kan selalu ngeluarin desain kaos Batak Doau ini diambil dari nama Batak Doau. Biar simpel aja gitu. Aku nih Batak gitu kesannya ya kan. Kayak sama dengan orang Palembang lah Wong Kito gitu kan. Jargon-jargon seperti jargon standar lah. Jadi desain itu selalu kita selalu keluarkan itu berdasarkan tidak asal-asalan. Kita selalu konsultasi dengan arkeolog ya. Antropologi. Bung juga orang anggung.
antropolog sama seniman sama psikolog semua, kita sama sosiolog. Aku kan nggak pandai semua kayak Bung. Kalau enggak pandai semua. Kalau aku kan enggak. Jadi Makanya kita keluarkan desain itu semua kita perlu pertimbangan. Kalau nggak lulus sensor juga nggak kita pertimbangkan. Jadi memang ini tatanan budaya yang kaos itu ini nggak perlu kita sebut, nggak perlu kita sebut namanya lah ya. yang jonjong tadi lah. Ya, nggak perlu lah kita sebutkan karena sekarang kita salah sedikit aja bahasa capek menerangkan gitu loh, Gitu ya. meluruskan belum lagi di-cut atau apa. Tapi secara garis besar ini adalah sebenarnya kebudayaan adat istiadat yang dilakukan zaman dulu ketika listrik belum masuk dan rumah panggung orang Batak gitu loh, satu keluarga itu hidup sampai 8, satu rumah itu sampai hidup 8 keluarga dan listrik belum masuk, dan itu dan itu ya memang dilakukan seperti itu. Perkembangannya kemudian itu hal yang biasa. Sama kayak misalnya di Surabaya kita ngomong jan apa gitu ya. Ya kan? Hal yang sebenarnya biasa, tapi ya kemudian ada istilah perkembangan lagi setelah listrik masuk, ada istilah markudus. Nah, Apa itu maknanya, Bang? nah nanti dalam lah nanti 20 menit kurang ini ya. Kurang ya. Iya. untuk markudusan. Balik kemari lagi, ada kenapa orang Batak itu kalau misalnya secara adat istiadat menikah pasti dikasih tikar dan bantal dan tikar lah. Tapi orang Batak sendiri jarang ngeh dengan itu gitu loh. Kenapa harus dikasih tikar? Ya intinya zaman dulu filosofi adalah banyak anak banyak rezeki. Terutama misalnya anak laki-laki bisa membantu di sawah atau apa. Kalau anak perempuan kan nanti kan nikah dia tinggal sama keluarga barunya ya. Kalau anak laki-laki dia sampai apa sebelum nikah pun masih bisa membantu. Nah itu dan kemudian bahasa-bahasa seperti itu dipakai di pasaran untuk menghina orang, memaki orang. Itulah yang membuat image-nya jelek. Sama dengan apa itu ya bahasa Jawa Surabaya itu awalnya juga jelek, tapi karena udah umum dipakai anak gaul jadi hal yang biasa. Cuk. Iya, jadi hal yang biasa. Dan penerangan itu ini panjang, dan ibu-ibu itu sudah pasti dia parubaya. Karena kami pernah temuin ibu-ibu yang umurnya 80-an itu waktu ada ibu-ibu yang parubaya diprotes, dia malah memarahin ibu parubaya itu karena dia mengalaminya gitu loh. Dia melakukan hal itu. Iya, dia ngakuin itu, dia orang yang lama, dia malah menerangkan lagi gitu loh. Dan kami waktu itu ketawa ada ibu-ibu pakai baju born to be wild. Oh iya, dia pasti karena apa? Karena dia nggak ngerti, nggak paham. Dia pakai baju born to be wild. Biarpun itu lagu ya. Bung tahu itu lagu? Enggak. Oke lah. Oke, Bang. Jadi cukup sekian segmen bisik-bisik kali ini. Terima kasih banyak buat Bang Roy yang udah bersedia meluangkan waktunya. Nggak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat ketua-ketua yang selalu tune menonton channel YouTube Tribun Medan, buat dedek-dedek gemes pecinta drama Korea ya kan. Dan yang masih kucing-kucingan Ada sama dedek Satpol PP. gemes, ada bongabong. Iya. Kita udah lewat, Bung. Beda. Tadi kalau nggak, ya udah. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Kapan? Segmen bisik-bisik selanjutnya. Ya, sip. Dah.